Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kelas tutorial online Universitas Terbuka dalam mata kuliah Asesmen Kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini SPAD 4301.15. Perkenalkan, nama saya Regita Musfita MPD atau biasa dipanggil Ibu Gita, yang akan menjadi tutor pada mahasiswa pada mata kuliah pembelajaran ini. Nah, latar belakang pendidikan saya baik S1 dan S2 berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia dalam bidang pendidikan anak usia dini. Baik, apa kabar teman-teman mahasiswa PG PAUD FKIP Universitas Terbuka? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat untuk mengikuti tutorial online pada mata kuliah ini. Nah, mata kuliah ini mengkaji pengetahuan teoritik dan praktis mengenai konsep evaluasi pembelajaran dan asesmen perkembangan anak usia dini. Nah, mahasiswa semuanya akan mempelajari berbagai materi atau berbagai teknik asesmen, cara menyusun instrumen yang valid dan reliable, kemudian serta produser evaluasi pembelajaran dan asesmen perkembangan anak usia dini secara sistematis. Nah, selain itu, mata kuliah ini juga menekankan pentingnya keterampilan dalam menyusun instrumen, indikator asesmen, kemudian melakukan pelaporan perkembangan anak, serta mengkomunikasikan hasil asesmen secara tepat kepada orang tua. Nah, proses pembelajaran dalam mata kuliah ini dilakukan melalui diskusi teman-teman, kemudian kerja kelompok dan presentasi, baik secara tatap muka dan online gitu ya. Kemudian mahasiswa akan diajak untuk tidak hanya memahami konsep asesmen secara holistik, tapi juga mampu mempraktikkannya secara langsung dalam konteks pembelajaran PAUD. Nah, dengan demikian, kegiatan belajar ini bersifat aplikatif dan mendorong mahasiswa untuk mengintegrasikan teori dengan praktik yang nyata. Nah, dalam 8 sesi tutorial ini, mahasiswa semuanya akan mempelajari konsep dasar evaluasi, asesmen, pengukuran, tes, dan pembelajaran di PAUD. Selanjutnya, mahasiswa akan memahami prinsip evaluasi pembelajaran dan asesmen perkembangan anak usia dini, serta mampu memberikan contoh dan penerapannya. Nah, pada sesi berikutnya, mahasiswa berlatih untuk menyusun instrumen asesmen sesuai dengan metode yang sudah dikembangkan atau digunakan. Kemudian mengemukakan contoh teknik asesmen apa aja sih sesuai dengan perkembangan anak usia dini. Nah, mahasiswa semuanya juga akan diajak nih untuk merumuskan indikator perkembangan anak usia dini, sekaligus pun untuk memahami cara menguji validitas dan reliabilitas instrumen asesmen. Untuk tahap selanjutnya, teman-teman akan merancang asesmen instrumen evaluasi perkembangan dalam pembelajaran di PAUD. Nah, di akhir sesi nanti teman-teman akan menyusun laporan perkembangan dan mempraktikkan cara bagaimana sih mengkomunikasikan hasil asesmen tersebut kepada orang tua secara tepat gitu ya. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK-nya gitu ya. Ada 6 teman-teman ya. Ada yang pertama, ada menjelaskan konsep dasar evaluasi pembelajaran dan asesmen anak usia dini. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi metode dan teknik asesmen yang sesuai untuk anak usia dini. Kemudian menyusun instrumen asesmen yang valid. Kemudian melakukan evaluasi gitu ya, pembelajaran dan asesmen perkembangan anak usia dini. Yang kelima, menyusun laporan perkembangan anak usia dini secara sistematis. Yang terakhir, mengkomunikasikan hasil asesmen perkembangan kepada orang tua. Nah, adapun materi yang kita akan pelajari setiap sesinya, ada yang pertama, ada karakteristik evaluasi, asesmen, pengukuran,
tes dan pembelajaran di PAUD. Yang kedua, prinsip evaluasi pembelajaran asesmen perkembangan anak usia dini. Yang ketiga, merancang evaluasi ya, teman-teman merancang evaluasi. Kemudian yang keempat, asesmen otentik. Nah, bagaimana sih teknik asesmen perkembangan anak usia dini? Yang kelima, strategi asesmen. Nah, bagaimana teknik-teknik asesmen yang dalam pendidikan anak usia dini? Nanti kita akan belajar di sesi tersebut. Kemudian yang keenam, ada instrumen. Bagaimana kita menentukan indikator sesuai dengan perkembangan anak usia dini, sesuai dengan instrumen yang baik untuk anak usia dini. Yang ketujuh adalah rancangan asesmen. Nah, bagaimana sih kita merancang gitu ya teman-teman untuk instrumen evaluasi perkembangan anak usia dini. Yang terakhir ada pelaporan perkembangan anak usia dini. Nah, teman-teman semuanya, apabila memang ada suatu hal yang kurang dipahami atau ada kendala dalam mempelajari materi, nah kemudian baik itu penugasan, kemudian ada diskusi gitu ya teman-teman, silahkan teman-teman untuk bertanya atau berdiskusi dengan saya di forum yang telah disediakan teman-teman, atau menghubungi saya gitu ya melalui regitamuswita.upi.edu gitu ya. Nah, semoga teman-teman dalam kelas tutorial online ini bisa memberikan banyak manfaat serta ilmu pengetahuan yang bisa menambah teman-teman wawasan keilmuannya khususnya pada bidang PAUD gitu ya. Selamat belajar teman-teman semuanya, mahasiswa PG PAUD, FKIP Universitas Terbuka. Semoga teman-teman semuanya semangat dari sesi pertama sampai sesi akhir. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.